Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah, amin, Allahumma amin. Mutiara Pagi di Minggu 26 Oktober 2025, pendengar. Bersama dengan Ketua LDNU Kabupaten Sumeneb, dan bagi informasi, Mutiara Pagi kali ini juga bekerja sama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb. Kita bersama dengan Kiai Haji Imam Sutaji MPDI. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Kiai? Alhamdulillah, bi khair, alhamdulillah. Semoga pendengar juga demikian dan selamat berakhir pekan, Kiai, di hari Minggu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama RRI di hari Minggu ini. Dan topik kita pada pagi hari ini, pendengar, dunia adalah taman. Jangan sedang bercerita karena yang lain akan beradu derita. Nah, ini sebelum kita dialog ya, pendengar, kita dengarkan bersama-sama mukadimah dari Kiai Imam Sutaji, dan saya undang Anda nanti di 6653966, 6623117, kode RN 0328 atau 0811 3345 101. Silakan, Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ba'du, dunia ini adalah tempat kita singgah dan pada saatnya kita akan pergi jauh menuju sebuah tujuan yang tiada akan berbatas. Para pendengar, bahwa hidup itu sebenarnya adalah merupakan taman. Hidup di dunia itu adalah taman. Dan itu dihiasi dengan 5 perkara. Yang pertama adalah ilmu ulama. Jadi ilmunya para ulama. Bagaimana ilmunya para ulama? Bahwa tidak semua persoalan itu harus direspon. Artinya kita harus berani mengatakan idza su'ilta syai'an falam ta'lam faqul ana lam a'lam. Seandainya kita ditanya tentang sesuatu kemudian kita tidak mengetahuinya, jangan pernah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Nah, kemudian juga yang kedua, idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum. Fakun askatahum in asabu kunta min jumlatihim wa in akhtau salimta min khati'atihim. Jika kita berada di sebuah kelompok masyarakat, maka hendaknya kita udahlah kita diam aja dengan persoalan polemik yang sedang terjadi kalau kita memang tidak tahu. Jangan sok tahu. Kenapa? Karena kalau kelompok itu benar, kita akan menjadi bagian dari mereka. Baik. Dan kalau kelompok itu salah, maka kita akan selamat dari kesalahan mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, keadilan pemerintah. Yang kedua, keadilan pemerintah itu taman hiasan dunia. Kemudian orang-orang yang menyembah Allah itu adalah taman yang menjadi hiasan hidup di dunia. Yang keempat itu adalah amanahnya para pedagang. Dan terakhir, yang kelima, nasihatul muhtarifin, nasihat orang-orang yang ahli. Begitu, Mbak. Baik.
Kiai, ini mohon maaf sepertinya off cam ya, kepencet mati kameranya nih Kiai. Jadi kami Oh, tidak. gini. Oke, Oh, iya, baik, iya, iya, iya. baik. Oke, Tadi, em, tapi suara terkopi suara, jelas kan? suara jelas, suara jelas. Baik. Oh, iya, 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 iya. tadi Oke. mukadimahnya sampai ini ya, dengan yang kelima yaitu para pedagang. Ya, Ya, sudah sudah. itu tadi. Oh, sudah. Jadi mukaddimah itu saja. Jadi Hmm. bagaimana kita menggunakan ilmu ulama dengan tidak merespon semua persoalan, keadilan pemerintah, ibadahnya orang. Halo, Kiai. Terputus suaranya. Oke, kayaknya ini memang sinyal yang kurang baik ya mendengar hari ini. Em, kita tidak bisa mendengar suara Kiai Imam karena memang sinyalnya terputus. Baik, tadi mukadimahnya disampaikan terkait dengan em, ada beberapa, ada lima begitu ya, eh, yang penting untuk dipertahankan gitu. Pendengar yang tadi dijelaskan, yakni ilmu ulama katanya untuk tidak bercerita kepada untuk ini ya untuk eh, tidak bercerita kepada orang lain, kemudian ketika tidak mengetahui hal yang dirasa ya keilmuannya kurang begitu, ini lebih baik tidak sok tahu tetapi lebih baik mengatakan tidak tahu tadi begitu ya pendengar. Dan ini terputus sambungan kita bersama Kiai Imam. Kita coba untuk hubungi kembali ya pendengar. Semoga kita segera tersambung bersama Kiai Imam dan pendengar jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih stay tune. Kita jeda dulu. Mutiara pagi hari ini. Mutiara Pagi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih, 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 widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mutiara Pagi Pro 1. Oke, baik pendengar Mutiara Pagi kembali hadir. Sempat terputus bersama Kiai Imam dan sudah tersambung kembali ya Kiai ya. Eh, aman Kiai sinyalnya sepertinya sepertinya agak terjeda Ya lama ya. begitulah itu
memang putus nyambung. Hidup begitu. Ya, Oke, begitulah. Semuanya akan nyambung, putus nyambung. Jadi memang harus begitu. Sering saya katakan bahwa hidup itu kadang akompol tak bolong, abesa yang tak lain. Hmm. Kalau Maduranya ya kita berkumpul tapi tidak bersama. Hmm. Kemudian kita berlainan tempat tapi tidak berpisah. Aduh, luar Begitulah biasa. hidup itu. Ya, baik. Berjaitan. Oke, saya undang Anda pendengar di 0811334510166536 6623177 kode area 0328 ya. Saya undang Anda silakan hari ini. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal. Ini eh, kalau tadi ada lima Mm-mm. ya kayak ya lima. Salah satunya yang pertama ketika memang Ya. kita tidak memahami begitu suatu ilmu lebih baik mengatakan tidak tahu gitu ya kayak ya. Em, ini kalau melihat Ya, betul, betul. eh, kalau melihat em, ini termasuk etika sebenarnya kayak ya gitu. Em, ada Ya. ketika kita Mm, sok pintar gitu ya. Ketika ada sesuatu betul. yang kita tidak pahami, kemudian kita em, mencoba menjelaskan dan em, ini ya sok tahu begitu. Apa kata Maduranya tuh? Ngadel gitu kayak ya. Padahal kita tidak paham keilmuannya. Betul. Eh, ini ini Ngadal ngacul, menjandeng bere ngacul. ini eh, sama halnya ketika seseorang ditempatkan di suatu pekerjaan gitu yang mungkin em, sedikit Mhm. vital gitu kayak ya. Dan keilmuannya tidak sempurna gitu. Ini kalau di pemerintahan atau di hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, akhirnya berbahaya gitu ya, Gia, ya. Ketika tidak keilmuannya tidak Ya, pas, kemudian ditempatkan gitu. iya. Jurusan apa ditempatkan di jurusan di apa Mhm. ini? Ini bahaya nih kayaknya. Eh, Sebenarnya begini, Mbak, Mbak Hmm, Gita. Jadi bersabar itu sebenarnya bukan dengan orang lain, tapi bersabar dengan pengetahuan kita itu jauh lebih penting. oke. Karena kegaduhan yang terjadi hari ini, misalnya ada beberapa polemik yang terjadi, entah itu konstelasi politik, terus persoalan grassroots akar rumput di bawah di masyarakat, yang sudah terjadi saling tuduh menuduh, yang di atas katanya tidak becus, yang di bawah juga nggak bisa diajak kompromi. Nah ini sebenarnya kan persoalan. Nah kuncinya kita lihat sepertinya ada pada bagaimana orang mampu mengendalikan dirinya, terutama dengan pengetahuannya. Jadi kalau orang tidak bersabar dengan pengetahuannya, ini bahaya. Jadi kita lebih baik diam. Maka ada pepatah yang mengatakan begini, lau sakatal jahil laqallal khilafu bainan nas. Andaikan orang yang bodoh ini tidak ikut berbicara, diam saja, niscaya keadaan ini tidak akan semakin hiruk pikuk gitu. Hmm, Ini terutama dunia pesantren yang sekarang sudah diserang, kemudian juga bagaimana beberapa peristiwa tentang pesantren yang mulai hari ini sudah marak dibicarakan oleh orang yang bukan ahlinya. Ini bahaya, bahaya. Gitu Mbak Gita. ya. Saya juga sering melihat ini mungkin kalau saya bisa katakan fenomena sekarang gitu kayak ya, di mana di media sosial ketika ada suatu kejadian kemudian semuanya berkomentar. Istilahnya kalau Nah, video terus itu ya maksudnya nge-stitch gitu ya. Em, jadi semuanya ya. berkomentar. Nah, Misalnya ada ya itu yang Kiai katakan, misalnya saya tidak berkompeten, kemudian saya berkomentar menurut preferensi saya sendiri gitu. mm-mm. Itu em, seringkali memunculkan perdebatan akhirnya kan, Kiai. Ya, itu yang saya maksud Mm, gitu. mm, mm, Nah, satu, yang kedua memang hari ini pengaruh dari media itu juga sangat luar biasa.
Dulu mungkin kita Mbak nggak ngerti jadi ya, nggak ngerti apa-apa gitu bahwa kejadian di Amerika, kejadian di belahan dunia, bahkan di dekat rumah kita kadang-kadang nggak ngerti, nggak tahu kita. Nah, tapi sekarang dengan jejaring media sosial ini, semua bisa mengetahui. Baik. Walaupun sebenarnya ada satu yang harus digarisbawahi, apa yang disampaikan media itu kadang tidak utuh. Nah, ini yang penting. Kemudian kita mengomentarinya dengan sesuatu yang juga kita tidak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah kamu berkomentar lah. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak ketahui sebenarnya. Apalagi sok tahu gitu. Karena hidup itu akan menjadi ruwet ketika azumatil mauna idza azumatil mauna fi akilin mutajahilin wa fi jahilin mutaakilin. Hidup itu akan ruwet kalau yang tahu sok tidak tahu, kalau yang tidak tahu sok Tak tahu, tahu. gitu loh Ya. maksudnya. Ya. Saya tahu, saya tahu, Oma tak tahu, saya Hmm. tak tahu, Oma tahu, gitu kira-kira Mbak. Iya, kalau saya mengamati mungkin ini kalau sekarang istilahnya kebebasan berpendapat, tapi ternyata tidak sebebas itu juga kayak ketika kita tidak paham keilmuannya begitu ya. Iya, Mm, seakan-akan kan framing yang terjadi di atas sebenarnya kita dilarang bersuara, bersuara. Sebenarnya mm, kalau yang saya tahu, eh, era keterbukaan itu memang sekarang. Kalau ya, ada yang dibungkam, nggak boleh ngomong, itu ya. bohong ini, bohong. Mm, Saya tahu Mbak Lucy, karena saya penceramah. Saya setiap malam itu ceramah keliling kemana-mana. baik, Tapi baik. nggak ada, saya nggak pernah diam. Ya karena yang saya bicarakan adalah mengajak umat ini bisa menjaga NKRI, Mm, menjaga persatuan, menjalankan ibadah sesuai agama keyakinannya. Itu baik. saja, nggak ada yang lebih. Nah, persoalan di sana ada carut marut tentang bagaimana pejabat, mohon maaf, dalam tanda kutip misalnya ada berita tentang pejabat yang korupsi atau, nah saya tidak ajak mereka untuk mengetahui siapa yang korupsi. Itu persoalan karena sudah ada yang punya otoritas gitu Ya, loh. baik. Baik, oke. Nah, itu Eh loh. ya, tampaknya ada yang pendengar yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Dari BRJ Mbak Gita Ayu Pak 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 Supriyadi. Supriyadi di Bereci. Silakan pertanyaannya kita bersama Kiai Imam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, silakan. Saya mohon maaf sebelumnya Mbak Gita bersama Pak Kiai. Ya, Saya mempunyai pertanyaan tapi lain topik gitu Pak Gita. oke, baik, baik. Silakan disampaikan, Pak. Insya Allah bisa terjawab. Iya, misalnya Pak Kiai saya pergi ke musola. Terus Hmm. pergi ke musola itu nggak tahu saya ada Al-Quran yang dibawa. Terus Al-Quran tersebut itu maksudnya cuma satu lembar itu Pak Kiai. Dikena injak, saya tidak mengetahui. Nah setelah saya tahu dari teman, lama kelamaan saya tahu dari teman itu saya termasuk dosa Pak, atau enggak gitu Pak Kiai. Soalnya saya tidak mengetahui beneran itu Pak Kiai. Baik, oke. Untuk Iya, Pak iya. Kiai saya minta penjelasan yang Baik, terima lebih kasih. jernih ya, soalnya saya Ya, tidak mengetahui beneran itu Pak Kiai. Baik, ini akan dijawab. Terima kasih, Pak. Kita bersama Pak Kiai, terima kasih atas waktunya ya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi di Bereci. Baik, ini kita Kiai, kita juga mengapresiasi teman-teman di Mutiara Pagi yang ingin bertanya walaupun tadi dikatakan ya, keluar topik karena memang ketidaktahuan itu yang sebenarnya kita bahas juga Kiai ya hari ini. Jadi ya. kalau tidak Ya, tahu lebih baik tanya, jangan Oma tahu katanya. Nah ini ya, seperti iya. Pak Supriyadi, silakan dijawab Kiai. Ya, Pak Jupriyadi, Supriyadi itu. Supriyadi Supriyadi. Pak Supriyadi, ada apa-apa, ada apa-apa. Yang berdosa itu adalah kalau dimaksudkan dalam rangka istihza, menghina, menginjak dalam rangka menghina. Enggak, kalau memang tidak ngetahu, nggak ketahuan kalau itu Al-Quran ya ada masalah, itu loh. Karena memang bagi orang yang tidak tahu itu nanti ada semacam apa namanya? Ada semacam
penyeporah dari pangeran. Itu kira-kira. Baik. Jadi kalau nggak tahu ada dispensasi ya kayaknya. Iya, dispensasi memang. Karena kelak di hari kiamat itu kan arbaatun yahtajuna yaumal kiamah. Ada 4 orang, 4 kelompok orang yang akan acak kick Hmm. dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu berhujjah kepada Allah itu. Salah satunya dari yang 4 itu alladzina ya'ishu fil fatrah, orang yang hidup di antara masa fatrah di mana masa kerasulan ini terputus, tidak tahu apa-apa gitu. Nah, jadi antara Rasul yang satu berikutnya misalnya dari jedah Nabi Isa ke Nabi Muhammad misalnya itu kan terputus agak lama. Nah, orang yang hidup di situ itu nanti akan berhujjah, akan berhujjah yang memang benar-benar nggak tahu gitu loh. Tapi kalau para pendeta-pendetanya yang mengerti akan risalatun nubuwah nggak bisa karena dia itu sudah tahu sebenarnya. Gitu. Nah, kalau Baik. orang yang fatroh itu nanti apalagi kalau memang tidak paham. Itu loh Mbak. Terima kasih itu paham, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik. Oke, saya masih undang Anda bisa ya. Kita masih punya waktu untuk Anda yang ingin em, berdialog, untuk yang ingin berdiskusi di 0811334511066536 kode area 0328. Kemudian kita kembali ke topik kita ya tadi pendengar. Em, ini bahkan juga ada kata pepatah diam itu emas gitu ya. Ini sebenarnya Iya, menghindari perdebatan yang tidak perlu juga begitu kayaknya. iya, iya. Kalau diam itu emas itu betul. Hmm. Maka sekali-kali memang kita jangan pernah suka berbagi cerita. Karena ketika kita mencoba menjelaskan dengan berbagi cerita, kita tahu yang lain juga akan beradu derita. Di rumah tangga misalnya, seorang suami jangan selalu bercerita kepada istrinya. Karena ketika sang suami bercerita, istri pun akan beradu derita. Iya mun ban kundaya, engkau reda iya deh. Ya begitulah kehidupan. Bagi kita ya jangan berbagi cerita. Suatu saat jangan hanya berbagi cerita, apalagi berbagi derita, tapi berbagilah bahagia. Begitu Mbak Gita. Oke, kalau istilah sekarangnya katanya adu mekanik kayak istilahnya itu. Jadi dung saraan katanya. Oh Mana yang iya. lebih? Nah, itu Pak Saraan. Hari ini memang budaya bersyukur itu mulai berkurang. Bagaimana kita sebenarnya jangan pernah menyesali diri apa yang tidak didapat, tapi berubahlah dengan proses yang tepat. Kira-kira begitulah dalam Baik, hidup itu. baik. Em, ini mungkin tips bagi kita ya, guys. Seringkali kita kadang mau merespon gitu karena spontanitas. Em, Hmm. eh, Hal yang kita tidak tahu dengan sok tahu. Sebenarnya kalau boleh saya menjustifikasi, ini khusus diri saya ya, guys ya. Ketika saya Ah, em, berkomentar hal yang tidak saya ketahui, ini sebenarnya awalnya saya sok tahu, tapi sebenarnya saya sedang menunjukkan kebodohan saya begitu. Ini untuk saya sendiri nih, Kiai. Em, ah. itu pengendalian diri seperti apa tuh, Kiai? Supaya kita benar-benar bisa menahan mulut tuh, agar tidak gampang berkomentar hal yang kita tidak ketahui. Begini, ada yang sangat jitu ditawarkan oleh ulama. Pertama, Hmm, hmm, kalau urusan perbuatan itu tidak baik. Nah, sok tahu itu kan sebenarnya tidak baik. Maka berpikirlah tentang akibat. oke. Oke? Tapi kalau persoalan baik, berpikirlah tentang sebab. Nah, kita berbuat baik itu harus berpikir, jangan berpikir akibat, tapi berpikir sebab. Kalau kira-kira persoalan ini mendatangkan mafsadat, kerusakan, dengan sok pintar itu, maka berpikirlah tentang akibat, jangan sebab. Hmm, hmm, Yang misalnya, sebab kalau saya nggak jawab ini, saya kan jadi malu. Nggak juga, karena ini persoalan jelek. Kalau memang nggak tahu ya sudah katakan. Berpikirlah tentang akibat. Akibatnya apa? Kalau Anda ngomong sedangkan Anda sendiri tidak tahu, itu nanti akibatnya adalah
menyesatkan orang lain, bahaya terhadap diri kita sendiri. Kita menjawab dengan tidak pakai logika, apalagi tidak pakai ilmu yang sistemik, ilmiah gitu maksudnya. Ini bahaya, sehingga ini menyesatkan. Nah, konsepnya begitu. Kira-kira tawaran dari para ulama begitu, dari para ahli-ahli begitu. Kalau kita memang lagi untuk kebaikan, cobalah berpikir tentang sebab. Jangan berpikir tentang akibat. Misalnya kita mau berbuat baik, menolong orang, jangan berbuat akibat, berpikir tentang akibat. Wah, kalau nanti saya mengeluarkan harta saya, akibatnya saya jadi, wah itu nggak bisa. Tapi berpikirlah tentang sebab. Sebabnya apa? Saya diperintah Allah untuk berbuat baik. Itu loh. Kalau perbuatan itu tidak baik, sok tahu misalnya, jangan. Kenapa? Wah ini akibatnya bahaya. Jangan berpikir sebab kalau perbuatan itu nggak baik. Oke, bisa dipahami Mbak gitu ya. Baik, ini terkait pengendalian diri kita begitu ya, Kiai ya. Ya, gitu. Kemudian bagaimana kita merespon nih, Kiai, ketika misalnya kita paham, kita punya keilmuan tentang hal yang tentang kasus yang sedang menjadi perdebatan, kemudian kita berdebat dengan orang yang sok tahu dan memang ini ya apa cengkal katanya, tidak bisa dikasih tahu, padahal kita punya ilmu yang besar banyak gitu, gimana? Ada dua. Kalau saya itu dua, begini. Pertama, setiap kita menyampaikan pendapat, jangan pernah sampai kita katakan menurut saya. Jangan. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, sebelum berdebat, sebelum berbicara, saya pasti begini. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, diskusi kita, konsepnya satu. Apakah kamu percaya dengan saya dan saya juga percaya kamu? Tawarkan itu aja dulu. Artinya, kalau kemudian sampean percaya saya juga percaya sampean. Gitu. Kalau kemudian apa yang saya jelaskan sampean juga tidak percaya, percuma. Gitu. Itu dua. Itu gaya debat yang biasa saya terapkan. Dalam arti saya berdiskusi pakainya begitu. Jadi saya dengan Mbak Gita misalnya, Mbak Gita ngajak diskusi saya, oke, pertama Mbak Gita percaya saya juga percaya Mbak Gita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali saya ngomong itu pasti tidak akan menyampaikan menurut saya. Pasti saya bilang, menurut ulama cendekiawan, menurut pendapat ini, menurut ilmuwan ini harus begini-begini. Jadi dengan gaya kayak gitu, kita berdiskusi itu pakai referensi. Insya Allah itu bisa diterima. Itu loh Mbak Gita. Baik. Ini dengan kalau berdiskusi juga tentang persepsinya harus sama begitu, mencari solusi begitu kayak bukan adu kemampuan tadi gitu ya. Ya, karena nanti sebenarnya kita ini ingin menyampaikan pendapat kita, tapi mengutip pendapat orang lain itu jauh lebih keren daripada menurut saya, gitu loh. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Ini menunjukkan menurut ini menunjukkan bahwa kita ini pembaca dan kita ini banyak mendengar. Itu jadi lebih keren gitu. Dan memang agama ini Mbak, kalau kita diskusi tentang agama ini kan sanad. Jadi nggak bisa menurut pikiran kita, gitu loh Mbak. Baik. Nah ini ketika seperti itu, ini sebenarnya menghindari dari kesombongan gitu kayak ya, ketika kita betul. Karena khawatirnya ke sana gitu. Ya, betul. Karena memang yang terjadi seperti itu. Orang-orang banyak sombong gara-gara sok pintarnya gitu. Nah, kita kalau debat ya begitu. Saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya baca itu ya gitu, bukan saya. Gitu. Saya bukan apa-apa gitu loh. Baik. Berbeda lagi ketika kita sudah jadi guru besar kayak ya, baru boleh ngomong menurut saya gitu. Atau bagaimana? Walaupun guru besar pun, karena di dunia ini tidak ada yang menciptakan, Mbak. Di dunia ini hanya menemukan. Kalau dia menciptakan itu bohong, karena yang bisa mencipta itu hanya Allah. Profesor, doktor, siapapun itu tidak pernah bisa menciptakan. Dia hanya menemukan. Konsepnya begitu. Kalau ada profesor yang menciptakan, saya berani itu berdebat 70 kali sehari semalam. Di dunia ini tidak ada yang bisa menciptakan. Yang menciptakan itu pasti Allah. Gitu loh Mbak. Bisa dipahami kan? Kira-kira begitu? Baik. Dan ini kita
melatih kontrol diri gitu, kayak ya. Ketika ada hal yang kita tonton kita tidak Ya, paham, betul. kemudian kita tidak tahu, kita tahan Mm-mm. mulut dan tangan. Kan yang khawatir itu Mm-mm. sekarang tangan bisa ngetik cepat sekali gitu ya. Walaupun jauh Betul, bisa menyakitkan betul juga sekali. gitu. Ya. Mm-mm. Oke, Oh, terima kasih. bahaya itu. eh, Oke, sama-sama, sama-sama. Waktunya karena memang terbatas sekali ya, dan semoga Ya, nanti ya. ketika tersambung kembali tidak ada kendala jaringan kembali ya, Amin. Jadi Terima lebih kasih, terima menyeluruh kasih. kita ngobrol. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi Ya, kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan apa yang disampaikan kali ini menambah referensi kita begitu ya, bahwa em, kalau kata pepatah itu diam itu emas, ternyata diam juga menunjukkan kebijaksanaan kita dalam melihat sesuatu. Baik, terima kasih banyak Kiai Imam Sutaji sudah bersama RRI. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur bersama keluarga. Sehat selalu. Assalamualaikum ya. warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin. Waalaikumsalam. Mutiara Pagi Pro 1.